Halo semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya dalam materi tutorial Microsoft Excel. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan fungsi if untuk menentukan siswa lulus atau tidak lulus dan mencari peringkat siswa atau ranking. Mari kita simak bersama-sama bagaimana caranya. Nah, hasil akhirnya adalah seperti ini. Dimana ini adalah sebuah contoh daftar nama siswa dan nilai PTS mata pelajaran prakarya. Di sini kita bisa lihat siswanya lulus dan ada yang tidak lulus, dan juga kita masukkan peringkatnya. Mari kita buat bersama-sama. Nah, yang pertama tentunya kita harus membuat sebuah file baru. Dan ini harus kita atur. Saya akan mengatur tinggi barisnya 15. Nanti kamu mengatur sendiri sesuai dengan selera kamu. Yang penting jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Area 10. Kemudian middle align. Nah, kemudian di sini saya akan mulai mengetik dulu judul. Daftar nilai PTS siswa kelas 7 sekolah Katolik. Tuh. Nanti nama sekolahnya kalian bisa tentukan sendiri. Mata pelajarannya juga kamu bisa atur sendiri. Sini saya mengambil contoh mata pelajaran prakarya. Kemudian di sini saya akan masukkan judul kolom, nomor NIS atau nomor induk siswa, nama siswa, terus nilai siswa, terangan, dan peringkat. Oke, sekarang kita akan atur lebar kolomnya. Untuk nomor saya gunakan lebarnya adalah 5. NIS itu saya pakai lebarnya 8. Nama siswa 20. Nilai siswa itu sekitar kita buat menjadi 6. Keterangan itu kita buat 12 dan peringkat itu kita buat 10. Oke. Sekarang kita sudah atur judul kolom. Sekarang kita atur perataannya. Kemudian ini di match center. Ini kita tebalkan. Ini kita. Nah, kemudian ini kita lebarkan segini. Nilai siswa kita buat wrap text. Oke, sekarang kita masukkan terlebih dahulu adalah nomor induk siswa. Nah, kenapa nomor induk siswa dulu? Karena nomor induk siswa ini adalah yang akan kita format dengan cara format cell. Mengapa diformat? Karena kalau kita lihat datanya itu berasal dari buku Feature Pro 2 halaman 69 ya. Jadi data untuk pengisian tabel ini berasal dari buku Feature Pro halaman 69. Di situ ada gambar 13.2, itulah sumber data untuk membuat tabel ini. Nah, di situ ada NIS ya. NIS itu akan kita format sehingga nomor induk siswa yang berupa angka itu bisa menampilkan angka 0. Kalau tidak diformat seperti ini contohnya, misalnya kita masukkan satu angka 02096.
Oke, kalau kita enter, angka kosong yang di depan angka 2 itu hilang. Ya, berarti ini harus kita format kolomnis ini ya. Ini kita hapus dulu. Nah, ini kita blok. Bloknya kita lihat di halaman 69 itu datanya itu mulai dari baris 6 sampai baris 41. Baris 6 sampai baris 41. Ya, kita blok. Ini boleh kita buat rata tengah. Terus ini kita klik kanan, format cell. Nah, di tab number kategori kita pilihnya adalah teks. Maksudnya apa? Data yang berupa numerik ini nanti akan dianggap sebagai teks oleh Excel. Jadi kita bisa memasukkan angka 0 di depan angka yang lain. Seperti ini ya. Misalnya kita mulai saja untuk mengetik datanya ya. Baik, kita lakukan mulai pengetikan data dari kolomnis 02096. Enter. Nah, angka 0 sudah muncul di depan angka 2. Nanti untuk data selanjutnya itu juga akan seperti itu ya. Angka 0-nya muncul pada angka yang berada paling depan. Baik, kita lanjutkan saja pengetikannya. Baik, pengisian data sudah selesai. Sekarang kita akan menambahkan di bawah itu ada catatan atau keterangan. Kita tulis saja. Nah, siswa lulus PTS prakarya jika nilainya di atas atau sama dengan 70 ya. Ini berbeda dengan yang di buku ya. Kita pakai KKM-nya adalah 70. Jadi siswa lulus kalau nilainya di atas atau sama dengan 70. Begitu maksudnya ya. Oke. Sekarang kita buat nomor urut. Nah, nomor urutnya begini saja, 1, 2. Terus kita blok, kita tarik ke bawah. Ya. Nah, sampai di nama terakhir, lepas. Tuh ya. Itu cara membuat nomor urut secara lepas, secara cepat ya. Jadi, pembuatan nomor urut itu bisa kita lakukan dengan cepat.
Nah, sekarang ini nama nilai atau nilai siswa kita buat rata tengah dulu. Ya. Nah, ini ada tanda segitiga hijau di kolomnis. Itu nggak masalah, ada tanda seru seperti ini itu tidak masalah ya. Itu kenapa ada tanda seru itu sebenarnya merupakan peringatan kalau data numerik ini kita simpan menjadi teks ya. Data numerik ini dijadikan sebagai teks. Jadi ada di depan selnya itu ada tanda segitiga hijau. Ya, dan kalau kita klik selnya itu tak ada tanda seru, itu tidak masalah. Ya, dilanjutkan saja karena angka yang ada di nis ini tidak dihitung ya. Jadi tidak masalah. Oke. Yang dihitung adalah nanti yang untuk rumus angka yang ada di kolom nilai siswa. Oke. Jadi sekali lagi kita cuma mengambil data dari halaman 69. Sementara yang lainnya kita modif sendiri ya. Nah, kalian sudah pernah belajar menggunakan fungsi if untuk mencari siswa lulus dan tidak lulus pada beberapa pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan praktekkan kembali sesuai dengan keterangan yang ada di bawah. Ya. Siswa lulus jika nilainya di atas atau sama dengan 70. Bagaimana nulis rumusnya? Tentu dengan sama dengan if buka kurung. Datanya dari mana? Dari sel D6. Terus ketentuannya tadi adalah lebih besar atau sama dengan. Berapa KKM-nya? 70. Kalau di atas atau sama dengan 70, lulus atau tidak lulus? Berarti lulus. Ya, jangan lupa tanda kutipnya di atas. Kutip yang 2 sekaligus. Titik koma atau bisa diganti dengan koma kalau komputer kalian settingannya bahasa Inggris. Nah, kriteria kedua adalah ya, ini ada sel 6 salah, ini saya hapus ya. Saya ulangi penulisan rumusnya sama dengan if buka kurung sel D6 lebih besar sama dengan 70 titik koma atau tanda koma kalau komputernya bahasa Inggris kutip lulus. Nah, berarti selain itu atau di bawah 70 bagaimana? Tidak lulus. Tidak lulus. Tuh, ya. Bentar. Nah, kenapa lulus? Karena nilai 95 di atas 70. Oke. Nah, yang ini ya dapat satu rumus. Kita blok, kita tarik ke bawah sampai di data terakhir. Oke. Nah, sekarang terlihat ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Ya. Sekarang di kolom peringkat kita akan memasukkan rumus. Nah, di kolom peringkat rumus yang akan kita masukkan yaitu adalah menggunakan fungsi rank. Fungsi rank ya, karena peringkat itu kan bahasa Inggrisnya ranking. Jadi kita tulisnya adalah sama dengan rank buka kurung. Kemudian kita blok. Kita cari sel awalnya yaitu sel D6. D6 titik koma atau tanda koma. Kemudian ini kita blok ya, sel yang ada nilai siswanya kita blok sampai di data terakhir. Kemudian nah, rumusnya biar tidak berubah-ubah, ini kita kunci range-nya, ini kita kunci ini range yang berwarna orange ini kita akan kunci. Kuncinya dengan apa? Dengan memberikan tanda dolar ya di
antara D dan 6 dan di antara D dan 41. Jadi kita berikan tanda dolar. Tanda dolar fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengunci sel, mengunci range ya. Jadi itu. Terus kita tutup kurung. Enter. Nah, ternyata si Vivi ini peringkat ke-7 ya. Nah, sama kalau sudah dapat satu rumus, kita tarik ke bawah. Klik, tahan, tarik ke bawah ya. Oke, kita buat rata tengah. Oke, sekarang rankingnya sudah terlihat ya, sudah muncul semua. Oke, sekarang kita mau lihat siapa sih yang peringkat 1 ya. Siapa yang peringkat 1? Caranya ini kita blok nih, datanya kita blok. Mulai dari yang di kolom list sampai kolom peringkat. Ini kita blok sampai ke bawah. Jadi blok. Kemudian kita ke menu data, kita sort. Ya, kita sort atau kita urutkan. Diurutkannya menurut apa? Kita urutkan menurut peringkat karena kita mau melihat siapa yang juara satunya. Jadi di sini ya, kalau kita klik panahnya ini harus ke peringkat. Ya, atau kalau ini tidak ada centang hilang, ini berarti kolom F karena peringkat ada di kolom F ya. Oke. Nah, kemudian perintahnya adalah mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Smallest to largest ya. Nah, oke. Nah, sekarang ketahuan siapa yang peringkat 1. Ternyata peringkat 1-nya ada 2. Peringkat 3-nya ada 2. Begitu juga dengan 5 dan peringkat 7 ada 2 orang. Kenapa begitu? Karena nilainya sama. Ya. Kenapa ada 2 orang yang peringkatnya 1, 3, 5? Ya, atau 3 orang yang peringkatnya 10? Karena mereka nilainya sama, gitu ya. Oke, jadi sekarang kita sudah tahu bagaimana cara menentukan peringkat. Nah, kalau begitu, sekarang kita tinggal merapikan tabel kita, ya. Mempercantik tabel kita blok. Ya, kemudian kita buat bordernya melalui kotak format cell. Misalnya saya mau kasih warna merah di sini untuk border. Ini saya kasih warna merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ya. Ini kita kasih warna apa namanya? Judulnya mau kita kasih warna biru. Nanti kamu terserah aja mau kasih warna apa. Bas. Terus judul kolomnya saya mau kasih warna coklat. Ya, ini aja coklat susu ya. Datanya kita kasih warna juga. Ini kita kasih warna ya sedikit pink ya. Oke. Udah jadi. Nah, karena datanya banyak, ada 36 data, maka kita perlu menggunakan fasilitas freeze pen untuk menggulung layar. Ya, kita akan ini caranya adalah klik yang di sel A6 baru ke view freeze pen lagi. Ya. Nah, ini sudah jadi, tapi belum 100% jadi. Sekarang kita seperti biasa, kita tambahin nama, pakai word art. Ya, kita tambahin nama, terserah nanti word art-nya yang seperti apa yang mau dipilih. Ya. Oke. Saya mau taruh di sini saja namanya. Kemudian saya buat hurufnya yang menarik.
Ini saya perkecil. Terus kita kasih warna. Serah nanti kalian warnanya apa. Oke, seperti ini saja sudah cukup ya. Oke, jangan lupa menghilangkan fitline. Baik, sekarang kita simpan tugas kita. Tapi simpannya tetap di komputer kamu dulu sebelum dikirim. Saya kasih nama di sini adalah daftar nilai siswa. Kasih nama dan kelas ya. 7 apa nanti, misalnya saya 7A. Kalau sudah, klik save ya. Kalau sudah, diklik save ya. Jadi ini nama filenya. Dan oke, tugas kita sudah selesai. Jangan lupa untuk dikirim tugas ini ke email ya. Demikian tutorial kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu.